Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puraini. Saya mahasiswa UT Universitas Terbuka Jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0500146007 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum dari jaringan komputer. Di sini soal dari tugas duanya itu kita disuruh menjelaskan dari setiap materi-materi praktiknya. Di sini sudah saya tuliskan beserta fungsi-fungsinya. Langsung saja. Untuk yang pertama itu ada CD. CD itu fungsinya itu adalah mengubah direktori aktif di command prompt. Contoh penggunaannya itu adalah user akan mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di driver C. Sini kita ketik dan kemudian kita buat user, kita enter. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 2. Fungsi yang nomor 2 itu CLC, yaitu dia membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikan ke keadaan kosong. Kita enter. Nah, yang sudah saya buat pertama tadi sudah dibersihkan oleh si CLC ini, karena dia fungsi itu menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Nah, kita lanjut lagi ketiga, itu CLC di situ dia menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLC, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Yang keempat itu nah, ini dia contohnya. Fungsinya itu untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar ISIS dan direktori saat ini. Opsi tanda miring menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke nomor 5, ada app config. Config itu fungsinya untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer termasuk ke dalam IP, subnet mask, gateway, default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Nomor 6, config all. Nah, seperti ini. If config all itu dia untuk menampilkan informasi yang lengkap mengenai konfigurasi jaringan termasuk detail adaptor jaringan, alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Selanjutnya ada if config. Nah, seperti ini. If config fungsinya itu untuk menampilkan bantuan mengenai perintah ifconfig termasuk deskripsi perintah dan opsi yang dapat digunakan. Lanjut ke yang nomor 8, config release. Nah, config release ini fungsinya untuk melepaskan rilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP yang baru. Kita lanjut yang ke-9. Ke-9 tuh ada config new. Nah, seperti ini. Itu dia
dia fungsinya untuk meminta renew alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Lanjut ke ipconnect this display ms, enter seperti ini ya. Di situ dia fungsi untuk menampilkan change DNS domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini tuh berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya diresolve ke alamat IP. Oke, lanjut ke ipconnect nomor 11. ipconfig flash DNS. Nah, seperti ini. Di situ dia fungsinya untuk menghapus change DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Lanjut kita ke yang ke-12, ipconfig register DNS. Nah, oke. Seperti ini ya. Itu fungsinya itu adalah untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbaharui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Oke. Kita lanjut lagi yang ke-13 tuh ada ping. Nah, ping itu dia untuk mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Kita lanjut lagi yang ke-14. Itu ada netstat. Kemudian kita enter ya. Nah, netstat ini dia fungsinya itu dia untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini tuh mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau TCP IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi yang ke-15 itu ada channel. Kan kita enter. Nah, seperti ini. Tracer itu dia fungsinya untuk menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Trace route ini mengidentifikasikan setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Lanjut lagi ke 16 itu ada pathing. Enter. Nah, di sini pathing tuh, nah seperti ini. Fungsinya itu untuk kombinasi dari perintah ping dari tracer. Pathing ini mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mengenai setiap hop dalam route tersebut, termasuk kehilangan paket. Lanjut lagi yang ke-17 itu adalah NS lookup. Kita enter. Nah, NS lookup ini itu digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini Anda bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP dasar DNS lookup. Ada nets
kita enter. Nah, di sini tuh dia utility baris perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Di sini kita ketik lagi firewall. Nah, seperti ini ya. Root, ada root. Kita enter. Nah, ini ya. Di sini dia tuh fungsinya itu untuk menampilkan dan atau mengkonfigurasi tabel routing. Di sistem operasi tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Seperti ini. Oke, kita lanjut yang nomor 20, itu ada net. Kalau kita enter, nah seperti ini. Nah, net maksudnya. Fungsinya itu adalah dia itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net use untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna. Nah, di sini kita coba dengan net. Kita ketik net user. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Mungkin sekian cukup tugas dari saya, tugas 2 jaringan komputer. Maaf jika banyak kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.